warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu masih mengenai teks deskripsi ya. Di sini anak-anak semua pasti sudah paham apa itu teks deskripsi karena minggu lalu kita sudah membahas. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, langsung saja selanjutnya kita akan membahas bagian C, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, yang pertama dulu ya, yang akan kita bahas itu struktur. Nah, strukturnya ini urutan dari teks deskripsi. Ternyata sangat gampang sekali ya untuk strukturnya, cuma ada dua. Nah, yang pertama ada identifikasi, ya, kemudian ada deskripsi, ya, ada identifikasi dan ada deskripsi. Nah, identifikasi ini memaparkan atau menjelaskan pernyataan ya di awal paragraf. Nah, ini ada dijelaskan ini ya. Bagian pertama, paragraf yang pertama itu identifikasi, kemudian paragraf kedua dan ketiganya itu termasuk deskripsi. Dari katanya saja deskripsi, berarti dia mendeskripsikan suatu objek secara rinci dan jelas. Nah, selanjutnya, kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, di sini Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama bagian A, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Nah, yang pertama ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas di sini langsung ada contohnya. Misalnya dalam teks deskripsi tersebut menjelaskan seperti ini kalimatnya. Kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Nah, untuk kalimat yang rincinya, ya, yang menerangkan bahwa istana itu megah, ya. Yang pertama, pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar. Nah, itu menerangkan bahwa memang istana itu megah. Karena di gerbangnya saja terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar seperti itu. Kemudian kalimat yang kedua, ya, sebuah taman. Nah, dalam istana itu ada sebuah taman yang menambah kemegahan. Nah, kemegahan istana Siak. Ya, ini besar harusnya, ini salah. Istana Siak yang merupakan perpaduan arsitektur Melayu, Arab dan Eropa. Dari namanya saja ya, di situ menggunakan bahwa istana itu menggunakan arsitektur Melayu, Arab dan Eropa yang menerangkan secara rinci bahwa memang istana tersebut megah seperti itu ya. Kemudian jadi nanti kalau misalnya dalam teks deskripsi ada kalimat seperti ini ya, seperti ini. Nah, Ibu minta kalian membuat secara terperinci, kalian buat seperti ini karena di situ sudah diterangkan secara rinci dalam teks deskripsi. Jadi tidak perlu cari jawabannya di tempat lain. Teksnya juga sudah ada. Selanjutnya yang bagian B, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, mungkin di sini
Ibu yakin pasti semua sudah tahu panca indera ya. Ada pendengaran, penglihatan, itu perasa dan sebagainya. Nah, ini ada contoh, langsung Ibu berikan contoh ya. Wisatawan bisa melihat beragam koleksi istana kerajaan Siak seperti kursi singgasana berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, brankas kerajaan, meja kursi istana, payung, senjata, lampu kristal, keramik, dan komet. Nah, di sini dalam contoh ini yang menggunakan panca indera yang mana? Ada yang tahu? Kata melihat. Nah, melihat berarti kita menggunakan indera penglihatan, melihat. Nah, melihat, mendengarkan, seperti itu. Nah, pasti melihat paling sering ya, karena dalam tes deskripsi. Kemudian yang C, ya, kebahasaan yang C menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam tes deskripsi. Di sini ada contohnya. Wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Nah, kata dengan emosi yang kuat. Nah, kata yang mana? Kata takjub. Takjub itu lebih dari apa ya? Kalau takjub itu takjub, merasa wah istananya sangat megah, takjub melihat istananya. Ya, itu dengan emosi yang kuat. Kemudian selanjutnya bagian D. Bagian D, penggunaan kata berimbuhan. Nah, di sini dijelaskan juga ya, Ibu sudah paparkan di sini. Imbuhan itu adalah bunyi bahasa. Nah, ini salah ketik nih. B ini kecil harusnya. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata ya, di awal, akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya yang membentuk kata baru. Jadi imbuhan ini adalah tambahan bunyi ya, yang ditambahkan bisa di awal, akhir, tengah, atau gabungan dari ketiganya. Nah, di sini digolongkan jadi 4 ya, ada awalan. Nah, ada imbuhan yang berupa awalan, sisipan, akhiran, dan konfiks. Nah, ketinggalan lagi konfiks. Ini bukan koniks tapi konfiks. Nah, baik, konfiks ya. Tidak apa-apa, anak-anak semua dengarkan saja penjelasan Ibu ya. Jadi nanti bisa diperbaiki di dalam catatannya. Nah, di sini untuk awalan me ya, awalan me ada di, ter, pe, perse, dan ber. Nah, di sini Ibu kasih contoh satu saja. Misalnya kata dasar makan. Nah, makan kita tambahkan awalan me, jadi memakan. Ya, memakan. Kemudian di, ya, awalan di, dimakan. Ya, termakan. Ya, dan banyak contoh lainnya. Kemudian ada sisipan, di mana sisipan ini berada di tengah-tengah ya. Jadi untuk katanya kita tambahkan di bagian awalan dan akhirannya. Di sini ada contoh sisipan R. Kalau R itu contohnya kerudung. Jadi kerudung, ker. Jadi ada di depannya huruf K, kemudian ada sisipan R, lalu udung, kerudung. Kemudian ada telunjuk. Nah, telunjuk. Nah, ini contoh sisipan yang L ya, telunjuk. Nah, seperti itu. Kemudian banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, di sini Ibu juga jelaskan akhiran ya, akhiran kan. Nah, di sini berarti ditambahkan imbuhan akhiran kan. Misalnya contoh misalnya apa ya? Gambaran. Nah, ada an ini ya, Ibu kasih yang an dulu. Gambaran atau gambarkan. Nah, gambaran berarti dia mendapatkan akhiran an. Terus gambarkan. Nah, gambarkan berarti dia mendapat akhiran kan. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir konfiks ya. Imbuhan konfiks, di mana konfiks ini ditambahkan imbuhan awalan dan akhiran.
Di sini ada pe-an, ke-an, di-kan, dan memperkan. Nah, paling gampang ini, memperhatikan. Nah, ditambah kata hatikan. Kemudian main, mempermainkan. Kemudian di-kan contohnya dimainkan. Nah, kemudian di sini contoh ke-an ini apa ya? Perpaduan. Nah, pe-an perpaduan misalnya. Seperti itu ya. Itu contoh-contohnya. Jadi nanti kalau misalnya dalam teks deskripsi Ibu minta cari penggunaan kata bertumbuhan. Jadi kalian cari yang ada awalannya mungkin yang ada awalannya di ya. Jadi kalian cari kata dasarnya apa, misalnya kata dasarnya itu dimakan, di situ dalam teks deskripsinya dimakan. Oh, ini mendapatkan awalan di, berarti ini termasuk ke dalam kata berimbuhan, seperti itu. Selanjutnya bagian E, penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Nah, sinonim ini adalah persamaan kata. Nah, misalnya kata pemandangan. Nah, sinonimnya apa? Panorama. Nah, kemudian kata melihat. Nah, sinonimnya apa? Menyaksikan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Untuk carinya di mana, Bu? Cari di kamus. Nah, kalau tidak punya kamus, bisa download aplikasi KBBI di Play Store. Di situ kita bisa cari persamaan-persamaan juga. Nah, di situ sudah pasti katanya baku sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian bagian F, ya, penggunaan kata depan. Kata depan ini contohnya di sini Ibu tulis di, ke, dari, dan pada. Ibu hanya memberikan satu contoh ya, satu contoh kata dari, ya, kata depan dari. Nah, kalau kata depan dari, kalimatnya biasanya kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari pelabuhan Tobelo dan Posisi. Jadi dari ini juga untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Seperti itu. Kemudian bagian G, penggunaan huruf kapital. Ya, huruf kapital ini huruf kapital adalah huruf besar ya. Penggunaan huruf besar contohnya Abdul Jalil Saifuddin. Nah, di sini kalau untuk penulisan nama itu huruf kapitalnya di awal kata. Misalnya Abdul berarti A-nya kapital. Kemudian Jalil, J-nya kapital. Saifuddin, S-nya kapital. Jadi kalau namanya ada 3 kalimat, 2 kalimat, awal katanya huruf kapital. Kemudian juga di sini Ibu kasih contoh untuk suku bangsa. Nah, suku bangsa Indonesia. Nah, Indonesia I-nya itu kapital. Kemudian suku bangsa Dayak, Dayaknya D-nya kapital. Terus juga menerangkan nama tempat atau wisata ya. Ini Bu kasih contoh Bukit Batu, berarti B-nya besar ya, awal kata bukit B-nya besar, batu B-nya besar, kemudian Tangkiling T-nya besar. Nah, karena tidak ada kata lain, cuma Tangkiling T-nya saja yang besar dan lain sebagainya. Banyak contoh yang lainnya. Ini Ibu beri contoh sebagian ya. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir ya ada penyusunan teks deskripsi. Nah, di sini langkah-langkah menyusun teks deskripsi dijelaskan secara singkat saja. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat atau menulis teks deskripsi, pertama-tama kita tentukan topiknya dulu. Kita yang mau kita tulis tentang apa. Ya, topik yang kita bahas tentang apa. Kemudian menentukan tujuan penulisan. Nah, menentukan tujuan penulisan, tujuannya untuk apa ditulis, ya. Apakah untuk menambah informasi atau yang pastinya menambah informasi ya, kalau menulis teks deskripsi itu. Kemudian yang C, mengumpulkan informasi atau bahan. Nah, misalnya yang mau kita teliti itu tentang wisata Bukit Batu misalnya.
Nah, kita harus cari tahu dulu informasi atau bahan, ya, informasi pentingnya, informasi yang benarnya. Nah, dari warga sekitar misalnya memang tahu sejarah dari Bukit Batu atau Tangkiling. Kemudian yang keempat, membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini ada pembuka, isi, dan penutup. Pembukanya itu berupa pernyataan yang disebut dengan identifikasi tadi, ya. Kemudian ada deskripsinya, kita mendeskripsikan objeknya. Contoh Tangkiling, ya kita buat pernyataan umumnya dulu, bahwa Bukit Tangkiling ini apa, ya, sejarahnya seperti apa. Kemudian dideskripsikan di bagian bawahnya, bahwa Bukit Batu ini tingginya berapa meter, berapa biasanya seperti apa, apakah ada mitosnya atau seperti apa, ya. Kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Setelah kita membuat kerangka tulisan tadi yang ada pembuka, isi, penutup, kita buat lagi pengembangan kerangka tulisan sehingga menjadi sebuah paragraf. Setelah itu terakhir menentukan judul. Jadi untuk menentukan judul itu anak-anak semua berada di akhir, ya. Jadi tidak bisa kita dalam menulis teks deskripsi menentukan judul terlebih dahulu. Jadi judul itu paling akhir. Nah, itu saja, ya, untuk teks deskripsi untuk anak-anak semua. Mohon dipahami lagi mengenai teks deskripsinya, ya, dicatat hal-hal pentingnya. Pesan ibu tetap menjaga kesehatan, nah, tetap memakai masker, ya, kalau keluar rumah, jangan keluar rumah kalau tidak ada urusan yang mendesak, seperti itu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.